Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar, kita tepuk semangat yuk. Dimulai ya. Tepuk semangat. 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 Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, yaitu selalu berhemat energi, dan subtema 1 yaitu sumber energi pada pembelajaran ke-1. Apakah kalian tahu bahwasanya energi sangat penting sekali bagi kehidupan kita? Pastinya semua makhluk hidup sangat membutuhkan sebuah energi. Tahukah kalian sumber-sumber energi apa saja yang ada di bumi ini? Yuk, mari kita pelajari. Amati pada gambar berikut ini bahwa matahari memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia, juga kehidupan makhluk hidup lainnya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh kepada aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Berdasarkan gambar di samping, yuk kita bersama-sama menjawab pada soal halaman nomor 2. Pertanyaan pertama, yaitu apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Bahwa terlihat pada gambar tersebut, yakni ibu dan anak sedang memanfaatkan matahari sebagai sumber energi. Pertanyaan kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat dari sumber energi matahari? Mengapa demikian? Kemukakan alasannya. Manfaat yang pertama yaitu ibu dapat mengeringkan pakaian karena pakaian dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian yang kedua yaitu matahari berguna bagi kesehatan tulang. Seperti contoh, adik bayi yang terkena sinar matahari, maka tulangnya akan menjadi kuat. Kemudian yang ketiga yaitu matahari bagi tumbuhan akan membantu proses pembuatan makanan atau yang kita kenal yaitu fotosintesis. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen atau O2 dan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Pertanyaan ketiga yaitu apakah kalian dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Manfaat lain dari matahari yaitu yang pertama, menjaga suhu bumi. Dengan adanya sinar matahari dapat menjaga suhu bumi sehingga bumi selalu hangat. Kemudian yang kedua, panas matahari dapat menghasilkan listrik atau yang kita sebut yaitu PLTS, yakni pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang ketiga, dapat membunuh kuman. Dengan adanya sinar matahari ini, maka diharapkan anak-anak semua untuk selalu membuka pintu dan jendela kalian agar sinar matahari yang masuk dapat membunuh kuman dan kuman pun dapat hilang. Selanjutnya ada kisah Ali si biji energi. Mari kita membacanya bersama. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kau bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Setelah kita membaca kisah Ali si biji energi, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat dari energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di samping ini. Sertakan gambar agar lebih menarik.
Kalian bisa mengumpulkannya kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Selanjutnya ada sebuah teks. Bacalah teks tersebut untuk menambah pemahamanmu mengenai sumber daya alam. Ibu berikan 10 menit untuk membaca. Berdasarkan teks yang telah dibaca, disimpulkan bahwa sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang secara terus-menerus tersedia dan dapat dikelola untuk perbanyak jumlahnya. Contohnya itu ada tumbuhan, air, angin, matahari, dan hewan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui karena jumlahnya yang terbatas. Contohnya itu ada besi, emas, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya, ada pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan, yakni kerjakan soal pada halaman 7 dan halaman 8. Hari pertemuan berikutnya, kita akan bahas bersama-sama. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.